regiobucalis atau daerah pipi. Nah, pada regiobucalis ini memiliki peran penting dalam proses mastikasi serta pengunyahan. Selain itu, pada regiobucalis ini memiliki peran penting dalam pemeriksaan klinis di kedokteran hewan. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja sih anatomi topografi di regiobucalis, lebih dahulu kita harus tahu nih apa aja sih titik-titik orientasi dan mengapa sih kita penting untuk mempelajari regiobucalis. Nah, simak penjelasannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai penjelasannya, yang pertama kita harus mengetahui dulu regiobucalis itu yang mana sih. Jadi regiobucalis itu dimulai dari tepi mulut sampai ke ujung oral dari otot masseter. Jadi dia bagian sini ya teman-teman. Regiobucalis merupakan daerah pipi yang terletak di antara sudut mulut dan tepi oral otot masseter. Pada kuda, daerah ini menjadi penting karena terdapat beberapa titik orientasi anatomi yang dapat diraba secara langsung. Pertama, tuber fasial, yaitu suatu penonjolan dari tulang maksila atau os maxillare. Struktur ini menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan batas dorsal regiobucalis. Kedua, foramen infraorbital, yaitu lubang tempat keluarnya arteri dan nervus infraorbitalis. Saraf ini berukuran cukup besar sehingga dapat diraba dengan jari seperti pita yang lembut di bawah kulit. Selanjutnya terdapat tepi oral otot masseter yang menandai batas kaudal dari regiobucalis. Otot ini berperan dalam proses pengunyahan dan menjadi orientasi penting saat pemeriksaan klinis. Di bagian ventral terdapat incisura vasorum facialum. Yaitu lekukan pada tepi bawah atau margo ventralis dari ramus mandibulae. Melalui celah ini, arteri facialis berjalan menuju daerah wajah dan sering digunakan sebagai titik palpasi untuk mendeteksi denyut nadi kuda. Berikutnya adalah sudut mulut atau commissura labiorum yang menjadi batas rosal dari regio ini. Dan yang terakhir, foramen mental, yaitu lubang tempat keluarnya nervus mentalis yang terletak di bagian lateral dari corpus mandibulae. Titik ini juga penting dalam orientasi anatomi wajah bagian bawah. Setelah mengetahui titik-titik orientasinya, kita akan membahas beberapa kepentingan regiobucalis yang berkaitan langsung dengan dunia klinis dan praktikum anatomi. Salah satu kepentingan utamanya adalah sebagai lokasi operasi pada ductus parotideus, yaitu saluran air liur utama yang berasal dari glandula parotis. Penyumbatan pada saluran ini dapat menyebabkan pembengkakan parotis atau bahkan fistula, sehingga pengetahuan letak saluran di daerah bukalis sangat penting untuk tindakan pembedahan. Selain itu, daerah ini juga digunakan dalam prosedur pengobatan fistula ductus parotideus yang dapat terjadi akibat infeksi atau trauma. Kepentingan lainnya adalah dalam tindakan trepanasi maksila, yaitu pembukaan tulang maksila untuk ekstraksi gigi geraham atas atau penanganan sinusitis maksilaris. Letak regiobucalis yang berdekatan dengan sinus maksila membuatnya menjadi panduan penting untuk menentukan titik insisi yang aman. Tidak kalah penting, regiobucalis juga digunakan untuk pemeriksaan denyut nadi kuda karena arteri facialis yang melintas di incisura vasorum facialium mudah dipalpasi dan menjadi indikator kondisi sirkulasi hewan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan bantu menjelaskan terkait dengan regiobucalis. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari otot. Yang pertama itu ada musculus dari orbicularis oris yang berada tepat di sini. Lalu ada musculus depressor labii inferioris yang berada di sini. Lalu ada musculus canimus seperti yang dapat teman-teman lihat. Lalu juga ada musculus levator nasolabialis. Lalu ada musculus zygomaticus yang panjang seperti ini. Ini ada musculus levator labii superioris. Lalu juga ada musculus buccinator. Jadi musculus levator nasolabialis dan levator labii superioris ini sama. Jadi teman-teman harus mengingatnya kalau dia berada dekatan. Terima kasih. Setelah mempelajari otot-otot pada regiobucalis, sekarang kita akan membahas sistem persarafan pada regio ini. Daerah pipi ini memiliki dua komponen utama, yaitu saraf sensorik dan saraf motorik.
Saraf sensorik utamanya berasal dari nervus infraorbitalis, cabang dari nervus maxillaris. Saraf ini membawa impuls sensorik dari bagian wajah, termasuk daerah cungir hidung, bibir atas, dan pipi. Nervus infraorbitalis keluar melalui foramen infraorbital dan bercabang menjadi 3. Yang pertama yaitu rami nasal eksterni yang mempersarafi hidung bagian dorsal dan divertikulum nasi. Yang kedua ada rami nasalis interni yang menginervasi bibir atas, nostril, dan mukosa vestibulum nasi. Lalu yang ketiga ada rami labialis superiores yang menyuplai kulit pipi bagian oral dan selaput lendir bibir atas. Selain itu, terdapat nervus buccalis atau nervus buccinatorius yang berjalan di sepanjang tepi ventral musculus buccinator dan memberikan cabang sensoris pada mukosa pipi, bibir bawah, serta kelenjar bukalis. Saraf ini juga memiliki hubungan atau anastomosis dengan ramus buccalis ventralis dari nervus facialis yang membawa serabut motorik. Terakhir, ada nervus mentalis, yaitu kelanjutan dari nervus mandibularis setelah melepaskan cabang rami gingivales inferiores. Saraf ini keluar melalui foramen mentale dan mempersarafi bibir bawah serta daerah dagu. Secara keseluruhan, nervus infraorbitalis, nervus buccalis, dan nervus mentalis bekerja bersama dengan cabang motorik dari nervus facialis untuk mengatur sensasi dan pergerakan pada pipi dan bibir. Pemahaman mengenai jalur-jalur saraf ini sangat penting dalam tindakan klinis seperti anestesi lokal, pemeriksaan neurologis, dan pembedahan pada kepala bagian lateral kuda. Baik teman-teman, untuk tulang-tulang yang terlihat di regio buccalis ini, yang pertama ada ini os mandibula, kemudian yang di sini ada os nasal, kemudian di bagian sini ketika ototnya dikuatkan akan terlihat os maxilar. Baiklah, di sini saya akan menyinggung dulu seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Di sini ada os maxilla yang merupakan rahang atas dan os mandibula yang merupakan rahang bawah, serta ini ada os nasal. Kita lanjut ke bagian arteri dan venanya. Di sini ada yang pertama itu adalah arteri dan vena facialis yang berada di sini. Lalu ada arteri dan vena inferior labialis yang ini. Ini arterinya dan ini merupakan venanya. Lalu ada arteri dan vena superior labialis yang ini. Lalu ada arteri dan vena lateralis nasalis yang ini. Lalu ada arteri dan vena dorsalis nasalis yang ini. Lalu ada ongularis oculi arteri dan venanya yang ini. Lalu ada yang terakhir itu ada arteri dan vena masseter yang berada di sini. Baik teman-teman, pada kuda itu ditemukan yang namanya pili tactiles atau pili peraba. Nah, fungsinya itu untuk yang pertama untuk merasakan sentuhan, yang kedua untuk mendeteksi adanya benda di sekitar, kemudian yang ketiga adalah untuk merasakan suhu. Nah, pili tactiles pada kuda yang pertama yang di sini itu pili tactiles zygomaticus antara sudut bibir sama tulang pipi. Kemudian yang di sekitar mulut namanya pili tactiles buccalis. Kemudian yang di bibir atas itu pili tactiles labialis superioris, kemudian yang di bibir bawah pili tactiles labialis inferioris, kemudian di bagian dagu terdapat pili tactiles mentalis. Nah, gimana nih videonya teman-teman? Semoga penjelasan dari kami bisa menambah wawasan teman-teman tentang anatomi topografi kepala kuda khususnya di regio buccalis. Demikian penjelasan dari regio buccalis kuda. Nah, di video ini kita bisa mengetahui letak-letak serta batas-batas yang ada di regio buccalis kuda dan titik orientasinya. Dan juga kita bisa melihat struktur-struktur yang melintasi yang ada di dalamnya seperti ada arteri, otot, vena, serta nervusnya. Nah, pada regio ini ternyata sangat penting ya teman-teman dalam proses pengunyahan, pergerakan bibir, serta dia itu menjadi area penting dalam pemeriksaan klinis di bidang kedokteran hewan. Nah, dengan memahami regio buccalis ini, kita bisa menerapkan nih pengetahuan anatomi itu secara lebih tepat di kehidupan sehari-hari. Nah,
terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bye. At the starting of the week, I'd summit talks you